Karena memang kita ini kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi istri tahu betul bagaimana kiprah kita, bagaimana kesibukan kita, dan insya Allah istri pun ikhlas mendukung. Istri ikhlas, ikut berjuang juga ya. Ikut. Karena memang untuk dakwah ini nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Termasuk keluarga harus menguatkan. Keluarga harus menguatkan. Jadi kalau misalkan dakwah ini sendiri itu akan repot nantinya. Jadi antum sudah punya jawaban kalau nanti diminta sama Allah. Istrimu gimana? Wah, insya Allah. Anfusakum wa ahlikum. Masya Allah. Betul. Oke, teman-teman, saya mau sapa dulu nih. Saya Luki ada PPTQ Az-Zakiyah. Betul ya. Kemudian ada Pondok Pesantren Nurul Falah. Kemudian ada juga Pondok Pesantren Ashkar Kauni di Kulon Progo. Ustadz Sasongko Jati sudah hadir di situ. Masya Allah. Cerah sekali ya. Kayaknya tambah seger beliau di Pontianak ya. Lupa Jogja kayaknya ya, hati-hati. Kemudian ada juga Ustadz Abdurrahman di Malang. Dimas Seto, Mas Dimas, Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam Dimas, jadi agak susah nih. Mas Seto, kalau Mas Seto jadi kayak Kak Seto ntar ya. Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang nanti kita akan sapa-sapa mereka. Saya lagi satu kalimat terakhir buat kami semua, buat BMI yang kedua ini. Bertumbuh bersama. Jaga ukhuwah dan tetap istiqomah. Masya Allah. Bertumbuh bersama, jaga ukhuwah dan tetap istiqomah. Karena istiqomah itu yang berat ya. Betul. Yang enak istirahat. Betul. Masya Allah. Betul sekali. Terima kasih, saya Luki, sehat terus. Mudah-mudahan BMI tetap menjadi lebih baik dengan branch manager. Satu lagi, tugas branch manager itu apa sebetulnya? Tugasnya nih. Nah, itu dia, saya juga bingung tugasnya. Tugasnya banyak. Itu sangat banyak sekali. Jadi memastikan tim bekerja dengan baik, terus bekerja secara profesional, dan yang terpenting adalah luruskan niat dan bersihkan hati. Itu dia ya, luar biasa. Sehat terus, saya Luki ya, salam buat keluarga. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Ya. Dan teman-teman, para orang tua asuh, juga seluruh hadirin yang ada di majelis Zoom dalam doa bersama santri, kita akan jeda, kemudian kita akan segera mendengarkan ya. Maaf, kita akan mendengarkan tausiah atau pesan dari Ustadz Wijayanto. Ya, langsung ya. Baik, silakan Ustadz Wijayanto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala idzan man salaka tariqan yaltamis wilman sahalallahu tariqan ilal jannah wa qala idzan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minas sholihin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini acara yang luar biasa. Acara pertama adalah acara Jalan Surgawi, karena dengan silaturahim ini membuktikan bahwa sabda Rasulullah tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Acara ini juga memberikan kita keberkahan dalam rezeki, karena rezeki yang diminta bukan sekedar banyaknya, tapi bagaimana wasi dan berkah. Di acara ini juga doa bersama ini menembus takdir. Karena takdir itu ada yang khair mughayyarat, ada yang mughayyarat. Ada takdir yang bisa ditembus oleh doa, oleh usaha, oleh silaturahim. Di mana takdir yang masih muqayyad, takdir yang masih menggantung, mu'allaq di langit, itu bisa diubah dengan adanya sedekah, adanya doa, bahkan adanya silaturahmi hari ini.
dengan doa bersama, dengan tema beramal bersama ini, maka membuka bagaimana pintu-pintu langit akan memanjangkan usia kita, memberkahkan rezeki kita, menambah persaudaraan di antara kita, dan menambah ilmu, di mana al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Maka luar biasa, doa ini adalah mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya orang beribadah. Kalau ada orang mengaku beribadah, beragama, nggak pernah berdoa, berarti nggak punya otak. Mau kita punya pasangan yang cantik, yang ganteng, hebat, luar biasa. Tapi edan, tapi lulak-luluk, tulalit, O2N, OON, pasti kita tidak mau. Maka dalam rangkaian Milad BMI yang kedua Jogja ini, alhamdulillah, satu, kita mendapat klarifikasi bahwa selama ini donasi yang kita salurkan, donasi yang kita keluarkan, itu mendapatkan doa dari orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak. Jadi orang-orang yang muzaki mendapatkan keberkahan doa, di mana orang yang memfasilitasi kebaikan, dia mendapatkan serikat pahala sebagaimana yang mengamalkannya. Kalaulah kita tidak hafal Quran, ternyata dengan donasi kita menjadikan orang penghafal Quran, maka pahalanya sebagaimana penghafal Quran itu akan didapatkan bagi donaturnya. Dan alhamdulillah hari ini kita beramal bersama, satu memfasilitasi, satu mengusahakan untuk bagaimana amal-amal kebaikan. Mandala ala khair falau ajru mislu fa'ilihi. Orang yang memfasilitasi kebaikan, dia dapatkan pahala sebagaimana yang difasilitasi tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Untuk ini, satu, apresiasi silaturahmi, dua, dengan doa. Yang ketiga, tambahnya ilmu. Yang keempat, tambahnya persaudaraan. Maka luar biasa, acara yang seperti ini, acara yang Allah berikan keberkahan dan jalan surgawi, karena sekali lagi Rasulullah bersabda, la yadkhul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang disabdakan Rasulullah, dijanjikan di surga sebagaimana dua jari ini. Tidak terpisah. Artinya apa? Besok bertetanggaan dengan Rasulullah di surga. Disinilah di mana Rasulullah berjanji akan terhindar dari kematian yang buruk. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini terhindar dari su'ul khotimah, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ternyata sedekah itu bagian dari cara menghindari su'ul khotimah. Dengan sedekah bisa menghindarkan musibah-musibah, balak-balak. Dengan sedekah ternyata bisa mengobati penyakit. Dawu mardokum bisodakoh. Ternyata berapapun yang kita keluarkan, walau hanya 25.000, walau hanya 100, 200, 300 ribu, 1 juta, tetapi itu bagian dari jalan untuk menghindarkan kita dari kematian yang buruk, dari sesuatu sakit yang susah disembuhkan. Bahkan dari sedekah ini membuat kita menyempurnakan keimanan. Karena bohong rasanya orang mengaku beriman kalau tidak menyempurnakan sedekah. Bahkan ini punya fungsi sosial, punya fungsi ekonomi, punya fungsi untuk bagaimana menyempurnakan karakter. Di sini juga punya fungsi bagaimana nanti menghindarkan penyakit-penyakit dakhiliyah, penyakit-penyakit hati, di mana orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekatnya hanya dengan neraka. Maka hari ini kita terhindar, terjauh dari neraka, didekatkan surga, didekatkan dengan manusia, didekatkan dengan Allah. Inilah harapan puncaknya tujuan hidup di dunia. Ketika kita sudah dapat ridha Allah, didekatkan surga, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia. Mudah-mudahan saya turut mendoakan berkumpulnya, gathering, atau adanya orang-orang tua asuh dan orang-orang anak-anak asuh yang dibiayai dari donasi ini,
mudah-mudahan menjadikan kita berserikat pahala, beramal bersama, sehingga nanti bisa bertemu di dunia dan reuni di surga. Mudah-mudahan ini menjadikan kebaikan kita bersama dan menjadikan stimulasi dan juga semangat bagi yang lain untuk senantiasa kepedulian kita kepada sesama. Wallahu muwaffiq ila muthoriq, billahi taufiq wal hidayah. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jogja istimewa. Itulah nama kota ini. Masya Allah, banyak kenangan-kenangan baik, hal-hal yang baik yang ada di kota Jogja yang dengan izin Allah mendapat julukan kota yang istimewa. Begitu juga hadirnya orang-orang baik di Jogja, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus membersamai kebaikan. Ada yang kami sebut sebagai orang tua asuh, ada yang disebut sebagai paskas pasukan amal soleh, ada yang disebut dengan penerima manfaat. Tiga-tiga elemen ini saling berhubung dan saling terhubung, saling membesarkan dan saling menguatkan, saling mendoakan dan saling mensupport. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, antara orang baik di orang tua asuh, para muhsinin, kemudian yang mengantarkan amanah para paskas, para santri di Baitul Mal Munzalan Indonesia yang sekarang dengan izin Allah sudah berumur 2 tahun, dan juga penerima manfaat para santri, penghafal Quran, para asatidz, para guru fisabilillah. Semoga 3 kelompok kebaikan ini semua dijaga oleh Allah. Sekali lagi selamat milad untuk Baitul Mal Munzalan Indonesia yang kedua di Jogja. Semoga semakin luas manfaatnya, bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam doa bersama santri, langsung dari Perahu TV Yogyakarta. Kita sudah mendengarkan tadi nasihat dari Ustadz Wijayanto, di mana ternyata banyak sekali manfaat sedekah, yaitu baru sebagian yang disampaikan Ustadz Wijayanto, dan saya yakin para orang tua asuh sudah merasakan bagaimana dahsyatnya sedekah, apalagi sedekah melalui Baitul Mal Munzalan Indonesia, melalui gerakan infak beras, dan lain sebagainya. Ini manfaatnya langsung dirasakan, langsung direct kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, spesifik, tidak kemana-mana. Ya, dan tadi juga kita menyimak sejenak apa yang disampaikan Kiai Lukman, bahwa ternyata orang tua asuh, kemudian paskas, dan juga penerimaan manfaat ini adalah saling support, segitiga yang saling menguatkan. Kalau segitiga itu imbang berarti ya. Jadi kalau satu lemah, maka yang dua juga akan ikut dampaknya. Maka tiga-tiganya harus sama-sama kuat. Masya Allah, luar biasa. Baik, dan para orang tua asuh yang baru saja bergabung, bersama saya, bersama kita semua sudah ada 120 partisipan lebih ya, dan ada juga dari Pondok Pesantren Ainul Yakin, kemudian banyak sekali pondok pesantren yang sudah disupport oleh gerakan infak beras, dan ini tentunya manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan terus teman-teman, untuk para orang tua asuh, jangan pernah lelah, jangan pernah kendor semangatnya, karena insya Allah bantuan, donasi dari antum semua akan disampaikan kepada yang berhak langsung, ya, Insya Allah. Dan kita akan bertemu dengan Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum, Ustadz Abdur. Langsung dari studio 3 Malang. Waalaikumsalam, Mas Iqbal. Gimana, sehat? Insya Allah, sehat Ustadz Abdur ya? Alhamdulillah sehat, Mas Iqbal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz, ini kan saya dengar-dengar GIB di Malang ini akan on the way menjadi BMI Malang ya? Betul. Ya, Ustadz, apa saja nih persiapan yang sudah dilakukan? Silakan, Ustadz. Tafadhol. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua jamaah kota yang sudah ikut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, BMI Malang insya Allah tanggal 24 November insya Allah akan launching resmian. Mohon doanya untuk ayah bunda, mbak mas semua yang ada di Zoom ini.
Mudah-mudahan acaranya lancar dan memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat khususnya di Kota Malang dan sekitar. Untuk persiapan di kami sudah 70%, tinggal beberapa jadwal dan ini undangan yang sudah kami persiapkan. Tinggal menunggu ini, Mas Iqbal, mudah-mudahan bisa hadir juga ikut mendoakan BMI Malang di tanggal 24. Gitu Mas Iqbal. Iya. Ustadz Abdur, jadi sudah ada berapa pondok pesantren yang di backup oleh Gerakan Infak Beras Malang? Sampai bulan ini ada 72 pondok Semalang Raya, 4.400 santri. 4.400 santri. 4.400 santri. Dan ini kalau ditonasekan sekitar 30 ton kebutuhannya. Ya, jadi menerima manfaatnya ya. Ya, untuk menerima manfaatnya. Dan data untuk Paskas ini nih. Kenapa? Mas Ustadz Abdur, untuk Paskas ada berapa orang nih yang sudah istiqomah di GIB Malang? Alhamdulillah ada 21 Paskas terdiri dari mahasiswa, emak-emak, ibu-ibu, atau mas-mas, dan juga kita yang banyak juga dari kalangan sinergi dari teman-teman Bikers Peduli, masjidan, dan beberapa relawan-relawan yang ikut ambil bagian yang kita sebut namanya dengan sahabat santri. Ya, sudah berapa lama sih Ustadz Abdur Gerakan Infak Beras Malang? Dan bulan ini adalah milad kami yang keempat. Jadi kami November 2018 peresmian awal sama Ustadz Lukman Nul Hakim di Malang. November 2018, masih ingat saya. Jadi ini insya Allah tahun keempat. Ada hambatan apa saja? Ustadz, boleh diceritain dong, satu aja kira-kira. Jadi memang dakwah ini adalah dakwah yang memang butuh niat yang benar-benar ikhlas, butuh semangat, dan butuh namanya arahan. Jadi ketika kita niatnya tidak pas, niatnya belum lurus, itu akan mudah untuk kita itu tidak bisa akan terjadi suatu hal yang memang orang itu jadi nggak istiqomah gitu. Tapi ketika teman-teman niatnya ikhlas, terus juga mau berjamaah mengikuti arahan, maka insya Allah bisa istiqomah. Kuncinya adalah senantiasa koordinasi, konsultasi, ketika di situ ada tantangan dan hambatan. Alhamdulillah kita bisa bertahan 4 tahun ini juga lewat wasilah dari anak asuhnya dari BMI Jogja. Kita tidak henti-hentinya terus koordinasi ke Bapak RBL kita, Bapak Ustadz Yudi Suroto, seperti apa ini gitu. Jadi alhamdulillah sampai peresmian nanti tanggal 24 juga beliau selalu in charge gitu. Saya juga diajak ke sana tuh. Mudah-mudahan bisa gabung ya. Siap. Insya Allah. Baik, Ustadz Abdur, mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan baik, 70% on the way, 100% kesiapannya. Ustadz Abdur mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah. Amin. Keluarga juga diberikan kesabaran, karena ini memang nggak mudah dakwah ini. Keluarga, saya memang concern kepada keluarga Ustadz Abdur. Jadi tadi saya tanya kepada Syekh Luki bagaimana keluarga support, kemudian antum juga saya yakin istri dan anak-anak juga support. Kita semua tentu. Karena kebanyakan dari kita, jangan sampai kita terlalu asyik di luar, kita lupa sama keluarga. Betul. Padahal keluarga ini yang supporter pertama kita ya, Ustadz Abdur ya. Baik, betul, terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz Abdur. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman, ayah bunda, orang tua asuh dimanapun Anda berada, obrolan ringan singkat bersama Ustadz Abdurrahman. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan persiapan yang dilakukan untuk peresmian BMI di Malang, Allah ridhoi, Allah mudahkan, karena tadi ya ternyata ada niat, ya niat itu yang pertama. Allah berfirman kalau kita menyembunyikan niat kita atau menampakkannya, jadi Allah tahu. Jadi Allah Maha tahu niat kita sekecil apapun.
Dan dari niat itulah maka amalan kita akan diukur seberapa pantas kita mendapatkan lebih dari Allah. Kemudian ada semangat, ya. Semangat ini tentu harus ada arahannya. Ini menarik sekali, ya. Ada niat, setelah niat ada semangat, tapi jangan lupa harus tetap dikontrol, harus tetap ada semangat, ada arahan, ada koordinasi, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan BMI, GIB dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Malang kita langsung terbang ke Jakarta. Ada Mas Dimas Seto. Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Ini benar ya lagi di Jakarta ya, Mas Dimas ya? Ya, kita di Jakarta Coret sebetulnya, kan tinggalnya di Tangsel sebetulnya, Bintaro. Boleh jamak berarti ya? Iya, iya, bisa. Ya, Mas Dimas, ini saya dipasrahin sama teman-teman panitia Jogja nih. Ngobrol sama Mas Dimas, kesannya selama ini udah gabung jadi Paskas, dengar-dengar ya? Udah, Mas? Alhamdulillah, kita insya Allah pengen membersamai lah dalam barisan kebaikan. Apa Mas yang didapatkan selama bergabung dengan gerakan infak beras dan juga Munzalah? Silakan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, makasih banyak. Pertama-tama pengen mengucapkan ini ya, milad ya BMI Jogja ya. Betul. Masya Allah, semoga semakin solid ya, semakin membawa kebermanfaatan yang semakin luas untuk umat khususnya di Jogja dan sekitarnya. Ya kalau alhamdulillah kami juga bergabung sudah 1 tahun ya, mendapat tugas di Tangerang Selatan ya, di bawah naungan Kiai Lukman ya, alhamdulillah. Semangatnya juga sama teman-teman BMI lainnya ya, di beberapa kota yang lainnya. Kami semangat kebersamaan ya. Kebersamaan untuk melakukan kebaikan ya, karena di saat kita bersama-sama akan semakin mudah kita untuk melakukan banyak kebaikan dibanding kita bergerak sendiri-sendiri. Apalagi yang kita lakukan adalah mensupport ya kebutuhan pokok para penghafal Quran yang insya Allah ini menjadi tenaga ya, menjadi tenaga mereka semua untuk menghafal Al-Quran, pastinya untuk mempelajari agama lebih dalam lagi, dan insya Allah itu menjadi jariah kita semua. Dan siapa yang nggak mau gitu ya, kalau memang begitu besar manfaatnya ya, bukan buat mereka semata-mata yang kita bantu beras. Jujur yang kami rasakan adalah justru di saat kami mengantarkan beras, sebetulnya kami yang lagi ditolong, bukan mereka yang lagi ditolong gitu ya. Kami ditolong dengan banyak hal yang kami rasakan ya, dari adik-adik santri semua dan teman-teman yang ada di BMI seluruh Indonesia ya. Ini Masya Allah kami juga banyak terinspirasi. Pokoknya ya kami semakin semangat lah untuk mengajak teman-teman kawan-kawan yang mungkin ini sudah ikut berkontribusi dalam di kota manapun, yakinilah gitu lah, apa yang ini Masya Allah, ini sesuatu yang mungkin terkecil tapi manfaatnya besar, tapi apa yang kita lakukan ini pastinya ini semua tercatat oleh Allah dan insya Allah menjadi amal soleh kita kelak nanti, insya Allah seperti itu. Ada berapa nih Mas teman-teman yang gabung? Ya alhamdulillah kalau kita kan memang di naungan musyawarah ya. Naungan musyawarah di bawah binaan Kiai yang memang kita memang ditugaskan di Tangerang Selatan. Ya, alhamdulillah kita juga sudah 1 tahun juga menjalankan ini. Alhamdulillah support berkolaborasi dengan banyak pihak sama teman-teman juga Paskas di Tangerang Raya ya. Kita juga sering berkolaborasi ya. Jadi intinya ya senang bisa menjadi bagian, dan apalagi di sini dilibatkan juga para teman-teman notabene pekerja seni, karena dengan kegiatan sosial ini lebih mudah untuk merapatkan barisan ya, bergerak bersama-sama gitu ya. Karena bisa dibilang dengan kegiatan sosial ini semua pasti dari kita punya rasa kepedulian ya. Apalagi yang kita perhatikan ini para penghafal Quran, seperti itu. Ada berapa pondok, Mas? Alhamdulillah sekarang ini sekitar 80 pondok ya yang setiap bulan kita support. Ya, bulan, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir 80 pondok ya.
Saya tertarik dengan kalimat Mas Dimas tadi bahwa ternyata sebetulnya bukan kita yang membantu mereka, tapi sejatinya apa yang kita lakukan ini membantu diri kita sendiri ya. Betul ya. Apa Mas, ada keajaiban atau ada hal yang mungkin Mas Dimas membekas gitu selama gabung setahun di GIB? Masya Allah ya. Ana baru aja nih teleponan lama sama Kiai Lukman, sebetulnya banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin Ana nggak bisa share di sini, tapi yang Ana rasakan ya pastinya dan teman-teman rasakan, kami ini manusia-manusia penuh dosa lah ya, teman-teman semuanya yang pengen berkontribusi untuk umat masyarakat luas lebih banyak lagi ya. Jadi kalau bilang andil apa, kami nggak ada andil apa-apa, justru kami yang ditolong kan gitu. Tapi kalau misalnya yang kami rasakan, kayak selalu bilang, kalau kita menolong agama Allah, apalagi kita yang kita tolong adalah penghafal, yakinlah Allah akan memudahkan urusan kita. Ya mungkin terlalu banyak nikmat yang selama ini kita lupakan ya. Terlalu banyak karena kita selalu hitung-hitungannya untung rugi, melakukan ini untungnya berapa gini. Tapi kalau kita melakukan itu karena Allah tidak pernah hitung-hitungan sama kita gitu kan. Yang sulit menurut kita itu sangat mudah buat Allah kalau memang Allah takdirkan. Tapi kembali lagi, apakah kita sudah benar melakukan itu, niat kita lurus karena Allah? Apakah pengen dilihat manusia? Atau kepengen punya maksud dan kepentingan, keinginan pribadi kan? Enggak. Nah, tapi kalau memang itu benar-benar kita bisa jaga hati kita, ini yang selalu yang Ana bilang kita justru banyak ditolong karena nasihat-nasihat ini setiap pondok-pondok ini kan kita tidak hanya mengirimkan beras, tapi kita ketemu dengan banyak kiai-kiainya yang juga tidak jarang kita mendapatkan banyak nasihat yang datang cuma sekedar nanya, Kiai mohon nasihatnya, mohon doanya, sesederhana itu. Nah bayangin ya, maksudnya itu baru kiai-kiainya Masya Allah dan pasti berdoa bersama santri-santrinya. Ya disitulah kita berharap Insya Allah rahmat Allah datang dan pertolongan Allah datang buat kita, segala macam urusan dan permasalahan kita yang mungkin kita terlihat baik di depan orang, pasti ternyata banyak sekali aib yang mungkin Allah lindungi ya, Allah tutupi gitu. Kalau dibuka mungkin kita tidak malu, tidak sanggup untuk menampakkan diri kita di hadapan manusia teman-teman kita lain gitu ya. Tapi di sini Allah Maha baik ya. Masa kita masih mau bertransaksional sama Allah dengan hitung-hitungan untung dan rugi ya. Kalau melakukan ini segalanya kayaknya nggak pantas lah seperti itu. Jadi teman-teman, ya ini sebagai pengingat buat anak secara pribadi ya, bukan bermaksud, tapi ini berhubungan dengan sharing ya, apa yang kami rasakan di sini ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesempatan umur panjang masih bisa untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan untuk umat. Itu aja sih ya kira-kira. Iya. Menarik ya Mas Dimas bahwa dosa kita ini luar biasa banyak dan Allah tutupi diri kita, maka kita sering minta Allah mastur aurati wa amin rawati. Tentu doa, kemudian apa yang kita kerjakan inilah yang nanti insya Allah akan menjadi penolong kita. Dan tadi yang menarik, amin, doa dari kiai setempat ya, betul. Mas Dimas ya, yang mereka ini nggak nampak di permukaan, tapi mereka amalnya luar dikenal. biasa. Barangkali itu yang membuat doa-doa mereka lebih cepat didengar dan dikabulkan Allah daripada doa kita, Mas ya. Masya Allah, insya Allah. Mungkin keikhlasan mereka memang jauh tema di atas kita beramal bersama, Mas Dimas. Iya. Jadi menarik karena tadi di surga itu sendirian ternyata nggak seru. Betul. Ya, dan inilah yang menginspirasi kita. Mas Dimas, selama ini siapa Mas yang paling sering kalau boleh tahu nih, teman-teman musyawarah yang sering jalan ke pondok gitu, selain ya, Mas Dimas gitu? Bergantian saja. Ya? Tapi memang kita sebisa mungkin diusahakan setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat biasanya kita libatkan teman-teman ya sebelum ibaratnya di pagi ya sampai sholat Jumat biasanya bareng-bareng ya sebisa mungkin setiap hari Jumat kita lakukan itu gitu sambil silaturahim sama teman-teman. Masya Allah. Baik, Mas Dimas, terima kasih. Luar biasa, diberikan kesehatan terus. Salam buat keluarga. Doakan kami yang ada di sini sama istiqomahnya dengan teman-teman musyawarah. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi obrolan saya dengan Dimas Seto. Ya, luar biasa, gantengnya awet banget ya. 11-12 sama saya sih.
12.000 maksudnya. Baik, jadi kalau teman-teman musyawarah bisa istiqomah, ada Mas Ari Untung, ada Mas Dimas, ada siapa lagi ya? Apa enggak? Ada Mas Dude Herlino dan lain sebagainya, masa kita kalah sama mereka? Jangan mau kalah ya. Baik, kita saling berlomba-lomba, fangtasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi untuk mencari rahmatnya Allah, untuk mencari ridhonya Allah, sehingga kita bisa bersegera dalam kebaikan ya. Oke, dan teman-teman yang berbahagia di sebelah saya, boleh kamera digeser sekarang ke kanan. Ini dia. Tegang banget, Bro. Masya Allah, udah makan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari mana kalian tiba-tiba nongol aja sih? Dari Pondok IT. Pondok IT. Pondok IT itu fokusnya di desain baju atau apa? Enggak cuma desain baju, jadi Pondok IT ada jurusan multimedia. Oh, ada desain baju beneran? Oh, padahal tadinya saya mau guyon. Emang ada? Ada programmer, ada digital marketing. Oh, ada desain, ada programmer, ada digital marketing. Yang paling jadi unggulan apa? Ngomong-ngomong siapa dulu namanya nih? Ini Hanif coba Rozikin, yang tegak dong. Kamu orang Islam kok. Umurmu berapa? 20. 20 kok kayak udah umur 40 begitu. Ini siapa? Hanif. Hanif. Yang ini Bayu Hanifan. Udah pada sarapan ya? Alhamdulillah sudah. Sarapan? Udah? Makan siang? Udah? Ntar malam tunggu ya? Belum ya? Baik, tadi gimana? Yang paling jadi unggulan di Pondok IT itu apa? Yang paling semua unggulan sih. Semua unggulan. Insya Allah Luar semua biasa. unggulan. Terus kalian kesini ngapain? Tadi dapat undangan. Oh, Allah. Tapi asli mana nih? Hanif asli mana? Asli dari Magelang. Magelang. Kalau Bayu? Magelang juga. Magelang? Dari Sragen. Sragen. Masya Allah. Jadi sudah berapa lama nih? 1 tahun setengah. Bareng-bareng, satu angkatan kalian? Beda. Oh, beda Kami angkatan. berdua yang satu angkatan. Dia Hanifan udah berapa lama? udah mau 7 bulan. Oh, baru bentar lagi lahiran ya. Hati-hati juga maksudnya. Ini masa-masa susah loh ya, 7 bulan itu. Kalau nggak istiqomah, nggak kuat, ntar bisa jebol ya, hati-hati. Dan apa yang dirasakan selama di Pondok IT? Kalian ini berarti lulus SMA atau SMP? SMA ya? SMA. Gimana Hanif selama di Pondok IT? Alhamdulillah, selain dapat ilmu agama, ilmu dunia juga dapat. Ilmu dunia juga dapat. Terutama di digital marketing yang di era sekarang banyak sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Apa contohnya apa? Yang sudah kamu lakukan apa nih? Belajar Facebook Ad. Facebook Ad. Iklan apa? Herbal. Iklan. Biasanya herbal. Dulu apa aja? Terus? Sekarang donasi. Donasi untuk sidak. Oh, selamatkan Indonesia dengan surgakan Indonesia dengan Al-Quran itu ya. Oh, itu dibantu sama teman-teman Pondok IT. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang luar biasa ya. Kolaborasi antara GIB, Sidak, wah keren banget. Pondok IT dan lainnya ya. Kalau Bayu pegangnya apa? Ya, kalau di Pondok IT khususnya di Pondok IT tersendiri, saya sebagai kemusyrifan di sana. Musyrif di sana, Masya Allah. Jadi udah punya murid ya? Alhamdulillah. Apa bidangnya apa, Bayu? Saya lebih ke administrasi kemusyrifan sih, kayak data hafalan mereka berapa, jumlah hafalan mereka total dari pondok-pondok sebelumnya. Bayu sendiri sudah berapa juz? Saya kalau dibilang berapa juz sih, saya merojaah. Merojaah, belum hafid ya? On the way? Udah pernah selesai. Oh, udah pernah? Iya. Hafid? Udah pernah selesai. Masya Allah, tabarakallah. Saya 30 juz loh. Tapi dari belakang, juz 30 maksudnya. Kalau Hanifan di bidang apa? Saya di Pondok IT saya belajar selain ilmu akhiratnya saya Kamu lemes banget sih. Saya mendapatkan ilmu dunia. Dunia ya. Apa ilmu dunia? Desainer. Desainer apa? Grafis. Desainer grafis. Apa yang sudah dikerjakan selama ini? Van? Poster-poster gitu ya. Oke. Memang ada basic di situ sebelumnya atau? Sebelumnya tidak ada. Belajarnya berapa lama tuh? Belajarnya itu sampai dari nol sampai bisa di Pondok IT. Ya, berapa lama? 4 bulan. 4 bulan ya? Oke, luar biasa ya. Pondok IT asuhan dari Kiai Ruli. Masya Allah. Mas Ruli ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman semuanya yang ada di Zoom ya, ini kita sudah ada titipan doa nih.
titipan doa dari orang tua asuh. Boleh dibacain dong. Siapa dulu nih? Silakan. Kemudian dari orang tua asuh di Bantul, mohon didoakan agar bisa istiqomah dalam Islam dan iman. Amin. Diberikan kesehatan agar bisa memberikan kemanfaatan yang banyak untuk sesama. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kelak jika sudah waktunya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Gantian. Ini dari siapa nih? Gunung Kidul. Orang tua asuh Gunung Kidul. Ya. Kamu sambil lihat ini biar gak presenter beneran. Nah, bacanya ini nih tak sunting. Nah, coba. Semoga Allah dekatkan hati suami dengan masjid lagi. Amin. Dan semoga segera Allah mudahkan saya menjadi guru Al-Quran yang bersertifikasi. Amin. Terus nomor 4-nya ini lagi. Orang tua asuh di Pekalongan. Ya. Mohon doa agar permasalahan keluarga kami Allah berikan jalan dan kemudahan. Amin ya Allah. Terus Hanifan gantian dong. Enak aja di aja. Ayo nih. Nomor 2, orang tua asuh di Sleman. Semoga Allah beri saya kekuatan iman untuk lebih taat beribadah. Allah beri saya kemudahan rezeki untuk bisa segera melunasi hutang sehingga saya dan orang tua saya semoga bisa rutin sedekah dengan nominal terbaik. Nominal terbaik, Masya Allah. Oh ya teman-teman, nanti kita akan juga ditemani sama Ustadz Fajrin. Ya, Ustadz Fajrin boleh bergabung bersama kami, sudah hadir di studio, ya, studio Perahu TV. Satu lagi dong, sembari dibacain. Orang tua asuh dari Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Nah, ini kita sapa dulu. Tafadhol Ustadz Fajrin. Assalamualaikum. Tafadhol. Sehat Ustadz? Insyaallah. Antum dari pondok? Salam Gunung. Apa? Loh Tafid. Masya Allah. Ada berapa santri itu? Alhamdulillah saat ini 47 santri. 47 santri. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan saya bisa jadi santri juga di situ. Amin ya. Masih cocok nggak saya? Semuanya santri. Saya juga santri. Santri. Kita harus jadi santri. Satu lagi Ustadz ya. Dari Sumbawa ini masih ada dibacain. Silakan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran agar bisa lulus dari ujian pegawai negeri bulan depan. Amin ya Allah. Oh ya teman-teman boleh ya nitip doa di chat. Boleh dibuka teman-teman, kali aja ada yang. Nah nih dari Eni. Ustaz, izin saya bacakan ya Ustaz ya. Semoga Allah menjadikan anak-anak saya menjadi anak solihah dan segera mampukan ke Baitullah. Ada lagi nggak teman-teman? Boleh dibuka chatnya? Oh iya. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa. Semoga ibu saya sehat selalu. Masya Allah. Wah banyak banget ya. Kita aminkan saja Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada. Ini ada teman-teman dari Pondok IT. Ini selain punya ilmu akhiratnya, Masya Allah, mereka juga ahli di bidang IT. Jadi ini yang kita tunggu nih, orang-orang seperti ini. Karena tadi ada kolaborasi dengan Sidak, nanti kolaborasi dengan yang lain-lain ya. Jadi nggak cuma cari duit ya. Masya Allah. Baik, Ustadz, boleh sedikit tausiah terus disambung doa untuk kita semua, Ustadz. Betul, Ustadz. Terima kasih ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jazakumullah khairan atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat milad ya. Paskas BMI kedua Jakarta. Subhanallah. Semoga semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Amin ya insyaallah. Amin amin. Ya, sedikit saja hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya bersyukur saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, merupakan sebuah karunia yang sangat besar. Dan juga khusus orang tua asuh. Alhamdulillah, berbahagialah untuk orang tua asuh dimanapun berada. Karena orang-orang yang mau mewakafkan dirinya bermanfaat untuk orang lain. Apalagi untuk anak yatim. Allahu Akbar. Dan para penghafal Quran. Langsung cash ditolong Allah. Cash langsung. Masya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, kita itu nggak boleh iri ya, terhadap mereka. La hasad illa fisnatain. Ada dua perkara yang kita tidak boleh iri terhadap. Yang kita harus iri terhadap mereka. Justru harus iri ya. Harus iri. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran.
seorang santri, orang-orang ya, ini Masya Allah ya teman-teman ya. anak yatim yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka untuk hafal Quran. Ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Kita iri. Jadi kita harus iri sama mereka ya. Kok bisa sih gitu ya? Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Bahkan mereka orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dan itu khasyallah apa tetangga orang khususnya Allah para menghafal Quran. Khasyatullah. Yang orang-orang yang dikhususkan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahul mal. Seorang hamba yang diberikan harta wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Allah dan dia bersedekah, dia berinfak, menginfakkan hartanya, menyedekahkan, menyalurkan siang dan malam. Siang dan malam. Subhanallah, apalagi yang kita pilih. Allah barakallahu fikum. Sekali lagi berbahagialah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Di dalam menjalankan amanah yang besar. Amin. Aktivitas yang luar biasa. Insyaallah. Subhanallah. Saya menarik dengan label dari karung beras yang ada. Apa itu? Beras terbaik. Beras terbaik dan untuk dari orang baik. Dan untuk orang baik. Betul ya? Betul. Kan ada salah satu dari santri kami itu yang karung itu digunting, ditempel, kemudian ditempel. Masya Allah. Termasuk saya sendiri juga. Kalau perlu kita bikin baju tadi. Allah, boleh juga. Betul, Ustaz. Doakan kami semua, Ustaz. Insya Allah. Baik, teman-teman Paskas dan seluruh orang tua asuh dimanapun berada, marilah kita tundukkan mata hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Wa adhilla asy-syirka wal musyrikin. Wa dammir a'da'ad din. Wa ahmi hauzatal Islam. Alal haqqi ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkaulah zat yang maha agung ya. Engkaulah zat yang maha perkasa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkaulah zat yang maha mengetahui segala lumuran aib dan maksiat kami ya Allah. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah segala keburukan-keburukan kami ya Allah selama ini. Dan ampunilah masa kelam kami ya Allah seburuk apapun itu ya Allah. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna 'abduk ya Rabb. Kami sadar kami ini adalah hamba. Wa ibnu 'abdik, kami lahir dari rahim budak-budakmu ya Rabb. Nasiyati biyadik. Nasib kami ada di tanganmu ya Allah. Ubun-ubun kami ada di genggamanmu ya Allah. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina ya Allah. Ya Allah, selain engkau itu kecil, selain engkau itu rendah, selain engkau itu hina, selain engkau itu tidak ada kekuatan apapun, termasuk diri kami ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu rendah, hina, penuh dosa, bahkan maksiat setiap hari. Padahal Engkau telah mencurahkan nikmat kepada kami, tidak pernah berhenti ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, balaslah kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, khusus teman-teman Paskas dan orang tua asuh dimanapun mereka berada ya. Anugerahkan kepada mereka kesehatan ya. Anugerahkan kepada mereka umur yang berkah serta kemudahan dalam setiap urusannya ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika ada kebaikan yang nampak di mata manusia dari diri kami ya Allah,
itu semata-mata bukan kehebatan dari diri kami. Itu semata-mata bukan dari kecerdasan kami, ya Allah. Itu merupakan anugerah dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika ada kebaikan-kebaikan yang nampak di mata manusia dari diri kami, ya Allah, lindungilah kami, agar kemudian kami tidak memiliki sifat sombong, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jika ada kebaikan yang nampak dari diri kami, ya Allah, jadikanlah itu sebagai wasilah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, bimbing kami, ya Allah, selaku anak, agar kami tidak durhaka kepada mereka, ya Allah. Karena betapa sering diri kami, ya Allah, lebih mengutamakan keluarga kecil kami, ya Allah, dibandingkan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah mendahului kami, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Jauhkanlah ia dari azab kuburmu, ya Allah. Jadikanlah ia dari ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah mendahului kami, ya Allah, jauhkanlah ia dari azabmu. Jangan engkau siksa, ya Allah. Amin. Jangan engkau siksa, ya Allah. Amin. Karena mereka sudah cukup tersiksa di dalam membesarkan kami, anak-anaknya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, saat ini kami, ya, diberi amanah selaku orang tua, selaku ibu dari anak-anak kami, ya. Berikanlah, bimbinglah kami, ya Allah, selaku orang tua, agar kami mampu mengenalkan Engkau kepada anak keturunan kami, ya Tuhan. Ya Allah, bimbinglah kami selaku ayah, selaku ibu, agar kami mampu mengenalkan Nabi-Mu kepada anak keturunan kami. Bimbinglah kami, ya Allah, selaku orang tua, agar kami mampu mengenalkan syariat-Mu kepada anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, banyak dosa yang menghiasi diri kami, ya Allah. Bahkan lisan yang kami gunakan untuk meminta kepada-Mu, ya. Bahkan tangan yang kami gunakan untuk menengadah kepada-Mu telah banyak dosa yang telah menghiasi kami, ya Allah. Pada hari ini, ya Rabb, pada sore hari ini, ya Rabb, di waktu yang mustajab ini kami meminta kepada-Mu, ya Allah. Memohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kening kami, ya Allah, kening yang selalu merasa nikmat untuk selalu sujud kepada. Jadikanlah pandangan mata kami, ya Allah, pandangan mata yang selalu merasa rindu dengan ayat-ayat. Pandangan mata yang selalu merasa nyaman dengan memandang ayat-ayat-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah telinga kami, ya Allah, telinga yang selalu rindu untuk mendengar kebenaran-kebenaran-Mu, ya Allah. Serta jadikanlah lisan kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, lisan yang selalu basah untuk menyebut nama-Mu, ya. Karena tanpa hidayah dan anugerah-Mu, ya Rabb, seringkali kami gunakan lisan kami untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk bekal kami menghadap-Mu kelak, ya Allah. Bahkan terkadang, ya Allah, kami gunakan lisan kami untuk membicarakan aib-aib saudara kami, untuk membicarakan kekurangan-kekurangan makhluk ciptaan-Mu, ya Allah. Allahumma tsabbitna biqaulis sabit Amin. bil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah zat yang memiliki arsy yang agung ini, ya Allah. Allahumma anta rabbul arsyil azim wa biwajhikal karim wa bisultanikal qadim
أن ترزقنا حسن الخاتمة. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan berakhirat yang baik. Amin ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya taubatan nasuha, taubat yang baik sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Waj'al fi akhir a'malina ya Allah, jadikanlah amalan kami sebelum kami meninggal dunia yaitu amalan yang baik-baik, amalan yang Engkau terima ya Allah. Waj'al fi akhir a'malina ya Allah, jadikanlah perkataan kami sebelum kami menghembuskan nafas terakhir kami di dunia yaitu kalimat baik, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang kami yakin bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair Ustadz Fajrin, Masya Allah, barakallahu fikum. Dan teman-teman, orang tua asuh, ayah bunda, abang kakak, Kang Mas, Mbak Yu, semuanya dimanapun Anda berada, yang sedang menyaksikan tayangan kami dalam doa bersama santri dalam rangka Milad BMI Jogja yang kedua. Alhamdulillah rangkaian acara sudah kita jalani bersama dan kita juga sudah berdoa, kita didoakan oleh para santri, kita juga didoakan oleh Ustadz Fajrin dan seluruh orang tua asuh, seluruh santri juga yang ada di acara sore hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa setulus hati BMI bisa senantiasa memberikan manfaat yang lebih besar lagi Ustaz ya untuk santri-santri yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, dan mudah-mudahan orang tua asuh diberikan istiqomah, kemudian diberikan semangat, niat. Ini juga untuk saya juga nih Ustaz ya, jangan cuma kalam doang tapi nggak bisa mewujudkan ya. Ya, termasuk saya dan kita semua mudah-mudahan diberikan keringanan Allah untuk istiqomah senantiasa mensupport gerakan-gerakan baik. Tidak hanya untuk BMI, tapi seluruh gerakan baik yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ikut serta. Oh ya, terima kasih teman-teman dari Pondok IT ya. Dan ini Ustaz ada satu orang nih yang barusan join. Kayak katanya flight penerbangan, tapi saya doa mudah-mudahan delay. Nah ini kayaknya kayaknya bisa gabung. Kayaknya delay beneran ya. Ada Fatur. Assalamualaikum, Fatur. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beneran. Ini sudah nyampe atau delay penerbangannya? Aneh jadinya besok pagi penerbangannya. Nah, bener kan? Alhamdulillah doanya terkabul doa saya. Kemarin saya doain mudah-mudahan. Ternyata beneran. Fatur, sebelum kita kasih semangat dong sama kita buat BMI Jogja yang kedua. Apa tuh? Buat BMI, Masya Allah, ini salah satu gerakan yang begitu menginspirasi saya dan teman-teman, karena dalam bergerak itu, kalau kita lihat khairun nas anfa'uhum linnas dalam hadisnya Rasul, itu kita tuh bertanya-tanya, kenapa ya bermanfaat itu bisa jadi manusia terbaik? Artinya kata kunci bermanfaat itu tidak sembarangan, karena dengan indikator itu bisa menjadikan kita sebagai manusia terbaik. Nah, maka saya dan kawan-kawan itu berpikir, apa ya kalau kita bedah bermanfaat itu? Oh, ternyata bermanfaat itu tuh salah satu kata kuncinya adalah menjadi problem solver. Ternyata beda antara ngerasa bermanfaat dengan memang bermanfaat. Kalau bermanfaat, dia berangkat dari masalah, berikhtiar untuk menyelesaikan masalahnya secara konsisten dan kontinu. Dan insya Allah, itulah yang diikhtiarkan oleh kawan-kawan BMI.
bukan cuma pengen kelihatan bermanfaat, tapi memang benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan ini dibuktikan dengan hari ini ratusan bahkan mungkin ribuan santri yang bergabung di sini ikut berdoa bersama. Kami juga sama-sama mohon doanya ya, nih untuk Zaid, mudah-mudahan jadi Masya anak Allah. yang solih, mudah-mudahan nanti Amin. jadi santri-santri yang bermanfaat kayak kawan-kawan yang ada di BMI ini. Barakallahu fikum. Makasih Mas Iqbal Faiz sudah diberikan kesempatan. Saya ikut turut berdoa bersama-sama insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hari ini juga ikut berdoa, Allah kabulkan hajatnya di hari Jumat yang mulia ini. Baik. Terima kasih Fatur, salam buat keluarga, hati-hati di jalan. Flightnya besok mudah-mudahan lancar, insya Allah ya, nggak delay lagi. Delaynya udah Terima kasih banyak Mas Iqbal. Ustadz juga mohon doanya selalu. Ya, teman-teman sekali lagi demikian acara BMI Milad BMI yang kedua dengan tema besar itu beramal bersama Ustadz. Jadi memang kita harus bersama-sama. Kita nggak bisa sendirian dan tentunya BMI juga tidak bisa sendirian. Banyak support dari orang tua asuh, orang-orang baik di sekitar kita yang membuat BMI bisa bertahan dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Jadi nanti kita bisa bertetangga di surganya Allah. Ya, kalau nanti kita ketemu di surga, Ustaz, main-main lah ya. Nanti kita ngobrol di sana. Asik Ustaz ya. Bayangannya itu sudah yang Masya Allah ya. Baik, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, teman-teman semuanya, seluruh orang tua asuh. Insya Allah kita bertemu dengan suasana yang sama-sama menyenangkan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, istiqomah, anak-anak kita jadi anak-anak soleh, penghafal dan pengamal Al-Quran, dan kita semuanya insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Oh iya, masih ada sesi foto bersama ya. Udah kayak seminar aja nih foto bersama. Yuk kita foto dulu. Ya, silakan dinyalakan kameranya teman-teman yang hadir. Ini kamera dijauhin dong, kasihan mereka nggak nampak ya. Iya. Iya. Ada dari Askar Kauni, kemudian ada Siti Malika ya. Ini apa di Siti Malika? Pondok pesantren juga. Ada Ma'had Love. Masya Allah. Ini antum ya? Ma'had Love. Masya Allah. Ada berapa? Oh, 40-an orang tuh ya. Masya Allah. Ada Pak Ahmad Edi, Ibu Siti, Pak Eri Zon, ada Bu Lisbeth, ada Rumah Tafid Tin Hidayah, ada Panti Asuhan Darul Ulum, ada Pondok Pesantren Darun Najah, ada PPTQ Az-Zakiyah. Oke, tafadhol, kita hitung ya sampai 100. 3 saja. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Masya Allah. Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang ada di Zoom. Salam buat Kiai, salam buat orang tua. Asuh, salam buat semuanya yang ada di situ. Doakan saya, doakan keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngobrol-ngobrol di telaganya Rasulullah. Asik banget ya bayangannya ya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sehat-sehat teman-teman. Terima kasih. Salam buat teman-teman di Pondok IT ya. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah hadir, sudah membersamai sejak kemarin hingga sore hari ini. Mudah-mudahan keikhlasan kalian diberikan pahala setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Iqbal Faiz dan seluruh kru yang bertugas, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju, jaya, berbangga, sehat, merdeka. Kami dari Paskas Yogyakarta mengucapkan Selamat BMI Jogja yang kedua. Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad BMI Jogja yang kedua. Semoga mendapat keberkahan dari Allah, selalu amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jogja istimewa. Itulah nama kota ini. Masya Allah, banyak kenangan-kenangan baik, hal-hal yang baik yang ada di kota Jogja yang dengan izin Allah mendapat julukan kota yang istimewa. Begitu juga hadirnya orang-orang baik di Jogja, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus membersamai kebaikan. Ada yang kami sebut sebagai orang tua asuh, ada yang disebut sebagai Paskas pasukan amal soleh, ada yang disebut dengan penerima manfaat. Tiga elemen ini saling berhubung dan saling terhubung, saling membesarkan dan saling menguatkan, saling mendoakan dan saling mensupport. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, antara orang baik di orang tua asuh, para muhsinin, kemudian yang mengantarkan amanah para paskas, para santri di Baitul Mal Munzalan Indonesia yang sekarang dengan izin Allah sudah berumur 2 tahun, dan juga penerima manfaat para santri, penghafal Quran, para asatidz, para guru fisabilillah. Semoga 3 kelompok kebaikan ini semua dijaga oleh Allah. Sekali lagi selamat milad untuk Baitul Mal Munzalan Indonesia yang kedua di Jogja. Semoga semakin luas manfaatnya, bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.